Kiai Imad mau menjelaskan apa sih perbedaan antara disiplin ilmu hadis dengan disiplin ilmu nasab, dan apa persamaannya antara disiplin ilmu hadis dengan disiplin ilmu nasab. Kemudian yang kedua, beliau menganalogikan dengan ilmu hadis gitu loh, dengan narasi bahwasanya hadis itu kan baru ditulis beberapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat. Nah kemudian dirawikan oleh fulan bin fulan bin fulan dan fulan seterusnya, dan itu bisa diterima. Kenapa nasabnya Ba'alawi tidak bisa diterima sebagaimana diterimanya hadis tersebut yang ditulis ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ini seakan-akan beliau ya menggiring kita untuk berpikir gitu loh. Oh iya ya, hadis Nabi saja ratusan tahun setelah wafatnya Nabi itu baru ditulis dan diterima oleh kita sebagai sumber keilmuan di dalam keagamaan. Begitu juga kan silsilah nasabnya Ba'alawi ini baru ditulis 550 tahun setelah wafatnya Ubaidillah. Kenapa nggak juga diterima? Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air, para subscriber, para netizen yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan selamat datang kembali di channel Gus Hasan Syarif Official. Sekaligus terima kasih atas dukungan dan support terhadap channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengomentari tentang tanggapan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan sikap dan pernyataan daripada Profesor Dr. Said Aqil Husain Al-Munawwar, di mana beliau itu singkatnya menyatakan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak memiliki sanad keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya bermodalkan atau hanya berdasarkan emosional. Nah, kemudian beliau yang pertama itu seakan-akan ingin menggiring opini umat dengan menulis di dalam artikelnya atau yang dikutip oleh Kiai Imad di dalam bantahannya, bahwasanya beliau bercerita ada banyak orang itu datang ke Robitoh Alawiyah untuk meminta nasabnya disambungkan kepada Rasulullah SAW. Banyak yang diterima, banyak juga yang tertolak. Nah, di antara yang tertolak ini, mereka akhirnya kecewa dan emosional. Sehingga beliau ini kembali ke tadi, statement yang kedua, mengatakan penelitian ilmiahnya Kiai Imad ini berangkat dari emosional. Artinya seakan-akan beliau menggiring opini publik dengan cerita tadi bahwasanya Kiai Imad itu pernah datang ke kantor Robitoh atau pernah meminta catatan silsilah nasabnya disambungkan kepada Rasulullah SAW dan ditolak oleh Robitoh, sehingga Kiai Imad kecewa, akhirnya emosional, berbalik menyerang MDRA sekarang. Nah, ini dibantah oleh Kiai Imad bahwasanya Kiai Imad tidak pernah sama sekali satu kali pun datang ke kantor Robitoh. Kenapa? Alasan Kiai Imad, Robitoh Alawiyah itu
adalah lembaga perkumpulan orang-orang imigran Yaman. Jadi apa perlunya orang seperti saya, kata Ki Imad, yang memang putra Banten asli, datang ke Robito? Karena Ki Imad bukan imigran Yaman, memang putra Banten, pribumi Banten, gitu. Kemudian yang kedua, beliau menganalogikan dengan ilmu hadis, gitu loh. Dengan narasi bahwasanya hadis itu kan baru ditulis beberapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, kemudian dirawikan oleh Fulan bin Fulan bin Fulan dan Fulan seterusnya. Dan itu bisa diterima. Kenapa nasabnya Ba'alawi tidak bisa diterima sebagaimana diterimanya hadis tersebut yang ditulis ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ini seakan-akan beliau ya menggiring kita untuk berpikir gitu loh. Oh iya ya, hadis Nabi saja ratusan tahun setelah wafatnya Nabi itu baru ditulis dan diterima oleh kita sebagai sumber keilmuan di dalam keagamaan. Begitu juga kan silsilah nasabnya Ba'alawi ini baru ditulis 550 tahun setelah wafatnya Ubaidillah. Kenapa nggak juga diterima? Kan begitu. Nah, kemudian Kiai Imad mengkanter itu dengan beliau mengutip salah satu hadis yang sangat populer dan biasanya hadis itu dimuat pada permulaan kitab-kitab para ulama salaf. Seperti contoh misalkan kitab Arba'in Nawawi. Itu hadis permulaannya itu menggunakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ila akhirih ya. Yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar sendiri langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Kiai Imad mau menjelaskan apa sih perbedaan antara disiplin ilmu hadis dengan disiplin ilmu nasab? Dan apa persamaannya antara disiplin ilmu hadis dengan disiplin ilmu nasab? Jadi persamaannya adalah ilmu hadis harus bersanad, ilmu nasab juga harus bersanad. Karena kembali lagi, kalau kita baca bukunya Kiai Imad memulai tulisan di dalam penelitian ilmiahnya itu yang sudah dibukukan sekarang, itu mengutip daripada makalahnya Imam Ibnul Mubarak. Al-isnadu indi minad din, sanad itu bagiku bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Maka kalau tidak bersanad, orang akan bebas berbicara apa saja. Dan begitu. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih yang dimaksud sanad di dalam ilmu hadis dan apa sih yang disebut sanad di dalam ilmu nasab? Nah, ini perbedaannya. Tadi persamaannya ilmu nasab dengan ilmu hadis sama-sama harus bersanad. Nah, sekarang perbedaannya. Menurut pandangan disiplin ilmu hadis, yang disebut sanad ini apa? Nah, sanad ini adalah para perawinya. Yaitu si pembawa berita. Kalau bahasanya Ki Imad dalam artikelnya begitu, si pembawa berita. Adapun isi beritanya itu matan. Ini dalam disiplin ilmu hadis. Jadi kalau sanad dalam ilmu hadis itu, ya, sanad itu adalah para perawi hadisnya atau si pembawa beritanya. Adapun isi dari berita yang dibawa oleh si perawi itu adalah matan namanya. Nah, kemudian di dalam disiplin ilmu nasab yang disebut sanad itu apa? Gitu loh. Yang disebut sanad di dalam ilmu nasab ini ya itu adalah referensinya, referensi daripada isi. Gitu. Nah, adapun yang disebutkan oleh Kiai Imad misalkan Habib Ali Asyakran, itu nasabnya bagaimana? Ya, Habib Ali bin Abu Bakar, kemudian sampai kepada Alwi bin Ubaidillah. Nah, itu kan isi, ya, itu isi daripada sanad hadis tadi. Jadi kalau di ilmu hadis matannya itu adalah isi ucapan Nabi,
Kalau di dalam ilmu nasab, yaitu orang-orang yang disebutkan di situ, itulah isi beritanya. Nah, sekarang siapa yang membawa berita, siapa perawinya, gitu loh. Nah, kita bisa tahu di situ, ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti polemik nasab ini dari setahun kemarin, ya, itu pasti langsung paham. Oh, si pembawa berita yang pertama kali menyatakan dirinya dan keluarganya itu bersambung kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Nah, kemudian kita lihat sanadnya, siapa yang membawa berita ini? Ternyata Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran sendiri, tidak ada penguatnya. Artinya di abad-abad sebelumnya tidak ada. Nah, kalau di dalam ilmu hadis, ya, untuk melihat kesahihan, untuk melihat keabsahan, untuk melihat kualitas si pembawa berita atau perawi, itu kita bisa lihat di dalam kitab Rijalul Hadis. Apa sih isinya kitab Rijalul Hadis itu? Isinya adalah sejarah, biografi, kehidupan para perawi tersebut. Nah, bisa kita lihat di situ tuh. Sehingga kita bisa menentukan apakah hadis ini sahih atau tidak. Nah, begitu dalam disiplin ilmu hadis. Nah, begitu juga di dalam disiplin ilmu nasab. Siapa nih perawinya? Sanadnya dari mana nih? Gitu loh. Nah, ternyata di dalam ilmu hadis pun itu memerlukan kitab sezaman yang dikenal dengan Rijalul Hadis, ya. Nah, di sini Kiai Imad lagi-lagi mematahkan argumentasi beliau. Tapi di awal Kiai Imad sangat menyayangkan gitu. Kenapa? Karena beliau ini bergelar profesor, doktor, gitu kan ya. Juga beliau ini pernah menjabat sebagai Menteri Agama di era Presiden Megawati pada periode 2002 sampai 2004. Beliau pernah menjadi Menteri Agama. Tapi kenapa cara beliau menyikapi polemik nasab ini kok sama saja seperti klan Ba'alawi dan orang-orang yang pro dengan mereka? Artinya apa? Tidak fokus kepada inti permasalahan, tapi selalu melakukan penggiringan opini dan framing-framing, gitu loh. Terkesan untuk menghindarkan masyarakat agar supaya tidak fokus kepada inti masalah, tapi justru melihat kepada celah-celah yang mereka bangun, yang kemudian mereka giring opini itu untuk orang-orang bisa tersembunyi di celah-celah tersebut. Nah, makanya Kiai Imad itu mengundang, ya, mengundang dengan hormat, dengan kalimat bahwasanya saya akan senang sekali jika Bapak Profesor Dr. Said Akil Husain Al-Munawwar mau berdiskusi. Tentunya diskusi yang ilmiah dan bermartabat, kata Kiai Imad. Ya, mengingat beliau ini adalah orang yang akademik, gitu loh. Ditinjau dari segi nama, titel yang disandang beliau sebelum namanya dan titel yang disandang beliau setelah namanya. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk berpikir, untuk menjadi sadar bahwasanya selama ini bantahan-bantahan mereka itu, ya, sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak menjurus kepada pokok permasalahan, termasuk yang kali ini. Padahal kelasnya profesor loh. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca sendiri ya di websitenya RMI Bantan dengan judul Bantahan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Husain Al-Munawwar. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan fid dunya wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.